Indonesia memiliki potensi dan sumber daya alam dan juga budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini saya akan sedikit memaparkan tentang beberapa sektor di Indonesia. Salah satunya adalah sektor industri pariwisata. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Leadership dan Retorika Global. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, teman-teman, melihat kondisi kemaritiman dan agrikultur yang melimpah, pemimpin muda ideal penggerak generasi bangsa adalah aset Indonesia. Keseharian saya mempelajari ilmu politik membuat saya bertekad kuat ingin memberikan kinerja terbaik untuk mengoptimalkan potensi di negara Indonesia. Baik pemerataan di berbagai sektor, khususnya ekonomi pariwisata, yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mempromosikan negara Indonesia di kancah internasional. Indonesia memiliki potensi dan sumber daya alam dan juga budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Potensi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi terbesar bagi bangsa Indonesia dari sektor pariwisata. Pariwisata saat ini menjadi salah satu industri yang memiliki potensi di tingkat global. Indonesia memiliki potensi dalam mengambil perhatian dari wisatawan mancanegara dengan kekayaan yang dimiliki. Negara memiliki peran untuk mengambil langkah dalam mendukung kemajuan industri pariwisata di dalam negeri. Diplomasi pariwisata dapat dilakukan melalui pihak pemerintah, swasta, maupun kelompok-kelompok komunitas yang memiliki kepedulian tentang industri pariwisata di tingkat global. Sinergi berbagai sektor tersebut mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan pariwisata di dalam negeri. Penyelenggaraan kepariwisataan mempunyai tujuan. Pertama, memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata. Yang kedua, memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa. Ketiga, memperluas dan meratakan kesempatan untuk usaha dan lapangan kerja. Keempat, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kesimpulannya adalah penyelenggaraan kepariwisataan tujuannya dapat melestarikan objek wisata, memberikan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat dalam pendapatan nasional serta mendayagunakan produksi dalam negeri. Pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan negara Indonesia. Industri pariwisata menjadi salah satu hal yang bisa dibahas dalam studi hubungan internasional. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang saya katakan tadi sangat potensial untuk dikembangkan dalam usaha memperoleh devisa. Sektor pariwisata adalah komponen industri yang dianggap dapat membantu dan memberikan pertumbuhan ekonomi. Di tengah kesulitan yang banyak dialami oleh berbagai negara, salah satu solusi dalam menstimulasikan kesempatan kerja dan investasi. Kaum developmentalis berpendapat pariwisata sebagai produk ekspor dan impor yang unik karena pariwisata memiliki potensi yang memungkinkan menjadi elemen penting bagi suatu strategi pengembangan negara-negara yang sedang berkembang. Lebih dari peluangnya sebagai sumber devisa, industri pariwisata dipandang sebagai memiliki banyak elemen yang mendorong transformasi ekonomi negara-negara itu. Dari karakternya sebagai masyarakat pertanian yang tradisional menuju masyarakat modern internasional. Potensi perkembangan pariwisata internasional berfungsi sebagai elemen strategi bagi pembangunan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Berbicara mengenai pariwisata sama saja berbicara mengenai globalisasi, karena pada dasarnya pariwisata tidak mengenal batas wilayah juga. Nah, untuk itu teman-teman, pembaruan besar dimulai dari pembaruan yang sederhana, bukan? Berlandaskan semangat tinggi, bermimpi merealisasikan kesejahteraan untuk kemajuan negara.
Untuk itu kita semua harus lebih peduli lagi kepada alam dan lingkungan karena 95% wisata terdapat pada alam dan lingkungan kita. Jika alam dan lingkungan hancur, maka kita akan terbawa hancur dengan sendirinya, baik cepat ataupun lambat. Hal apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan pariwisata agar terjaga dengan baik? Pertama, yaitu dengan menjaga kebersihannya dahulu. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk hal kecil, tapi akan berakibat fatal jika disepelekan. Yang kedua, dengan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya, dalam berwisata ke gunung. Banyak sekali pendaki-pendaki yang tidak bertanggung jawab dengan merusak alam, seperti memetik tumbuhan yang dilindungi. Hal tersebut tidak boleh terjadi lagi. Seharusnya alam ini dijaga dengan kelestariannya. Betul? Dan yang terakhir, ketiga, adalah dengan membuat jadwal rutinan untuk melakukan perbaikan di dalam tempat wisata. Contohnya, melakukan pembersihan di tempat wisata tersebut. Saya Fitriana Kurniawan, mahasiswi Hubungan Internasional dengan NPM 192030 130 Universitas Pasundan. Perempuan tangguh, cepat tanggap, yang dianugerahkan kompetensi, profesionalisme, siap menjadi pembaharu, mengimplementasikan ide-ide brilian dan memberikan gebrakan untuk membangkitkan paradigma dinamis generasi bangsa dengan berpikir kritis, bertindak cerdas, dan berakhlak mulia. Sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih. Sesuatu yang bisa diimpikan pasti dapat diwujudkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.